Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Bugis selaku Departemen Data Anggota dari bidang P3. Dalam 6 materi pokok HMI kali ini kita akan membahas tentang NDP 5 dan 6. Bagi kawan-kawan yang belum memahami tentang NDP 5 dan 6, kini telah terhubung bersama Kanda Asyad Mahua selaku Kabid PTKP periode 2020-2021. Gimana kabarnya sekarang, Kanda? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan komisariat pada saat ini? Kalau untuk persoalan komisariat, alhamdulillah selama proses kaderisasi masih tetap ditegakkan, masih dijalankan, dan pengurus dalam artian ini masih sadar akan peran dan fungsinya, saya bisa pastikan komisariat itu akan terjaga dengan aman-aman saja. Begitu yang saya ketahui tentang keadaan komisariat. Alhamdulillah, Kanda, semoga tetap progres ke depannya. Amin, amin. Oh iya, Kanda, pada pembahasan materi kali ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik yang sering ditanyakan oleh kader-kader HMI. Kira-kira dalam NDP 5 dan 6 ini kita membahas tentang apa? Oke. Jadi hal yang perlu kita ketahui bahwasanya untuk organisasi HMI itu sendiri sudah pasti kita akan mengetahui dan belajar secara seksama persoalan apa itu NDP. Nah, di dalam NDP itu sendiri akan ada pembahasan mulai dari bab 1 sampai pada kesimpulan, yakni pada bab 8 yang kita ketahui. Nah, untuk persoalan bab 5 dan 6 itu sendiri, kita akan berbicara tentang persoalan individu dengan masyarakat yang ada pada bab 5, dan yang ada pada bab 6 itu kita akan bahas tentang bagaimana keadilan sosial dan keadilan ekonomi itu. Jadi di ruang lingkup pembahasan NDP 5 dan 6 itu kita akan bahas tentang persoalan individu, masyarakat, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Dua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi itu kira-kira yang saya ketahui. Wah, menarik sekali ya, Kanda. Namun ada juga pertanyaan yang tidak kalah menarik, Kanda. Yang perlu kita ketahui tentang gambaran besar dari NDP 5 ini apa? Oke, jadi secara garis besar dari NDP 5 itu sendiri, hal yang perlu kita pahami bahwasanya di dalam NDP bab 5 itu dijelaskan tentang bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, baik itu individu-individu. Nah, di dalam individu-individu tersebut pasti terdapat sekumpulan orang yang sering kali kita sebut sebagai masyarakat. Nah, bagaimana dari individu-individu ini mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang dimana harus terfasilitasi. Dalam individu-individu ini juga terdapat kebutuhan-kebutuhan yang sudah pasti akan berbeda. Sehingga bagaimana orang-orang yang memang ada di wilayah sekitar, ada di lingkungan sekitar, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang terpercaya, yang sudah dipercayai agar bisa menopang persoalan itu. Mereka mampu memberikan atau mengkontribusikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan individu-individu itu. Kira-kira begitu. Jadi lebih cenderung kepada sejauh mana, semampu mana pemenuhan atau kebutuhan individu itu dapat difasilitasi dengan baik. Mungkin itu. Wah, luar biasa sekali, Kanda. Sehingga membuat saya mempunyai gambaran tentang NDP 5 dan 6. Ini ada beberapa pertanyaan juga cukup menarik, yaitu dalam NDP 6 kira-kira yang perlu kita pahami secara garis besarnya apa? Jadi begini, tadi kalau penjelasan mengenai dengan NDP bab 5, nah ini tidak akan kalah juga dengan penjelasan daripada bab 6 itu sendiri. Garis besar daripada NDP bab 6 itu apa? Kita harus pahami bahwasanya hal yang paling terpenting di dalam ruang lingkup masyarakat, yakni kebutuhan-kebutuhan manusia adalah pertama, persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan lebih terpenting adalah persoalan budaya. Tiga hal ini juga merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas daripada setiap individu, yakni manusia itu sendiri. Sehingga bagaimana dari NDP 6 ini
kita akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau guna. Kalau berbicara tentang persoalan keadilan, kita akan lebih cenderung berbicara tentang bagaimana sistem yang akan diberlakukan untuk menjalankan roda daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu. Sehingga di dalam poin ke-6 itu, bagaimana kita diajarkan, bagaimana kita diberitahukan terhadap melihat kesenjangan-kesenjangan sosial yang tengah terjadi di ruang lingkup masyarakat. Kira-kira secara garis besarnya seperti itu. Nah, untuk persoalan panjang kali lebar itu, ada begitu banyak hal yang harus kita bicarakan. Namun karena inti atau poin yang paling penting adalah bagaimana keadaan sosial, ekonomi, dan kultur atau budaya itu benar-benar harus seimbang atau balance di dalam ruang lingkup masyarakat. Mungkin itu. Oh, seperti begitu ya Kanda. Nah, ada pertanyaan yang juga sedikit menarik, yaitu coba Kanda jelaskan intisari dari NDP 5 dan 6. Oke, jadi intisari dari NDP bab 5 dan 6 itu sebenarnya kita berbicara tentang kebutuhan hidup masyarakat atau kemaslahatan orang banyak. Nah, bagaimana itu dijabarkan di dalam NDP bab 5 sehingga hal demikian tidak terlalu mudah, tidak terlalu gampang, atau kita tidak boleh menganggap remeh terhadap persoalan itu. Sehingga kita sebagai manusia yang sadar akan apa yang ada dalam diri kita memerlukan suatu yang tadi saya sebutkan dari pertanyaan yang sebelumnya itu, sistem atau kebijakan agar bagaimana dari persoalan atau sistem yang tadi mampu menopang kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Sehingga intisari dari NDP 5 dan NDP 6 itu dia berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan orang atau masyarakat, individu-individu yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat itu dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Hal yang menopang persoalan itu adalah sistem ataupun kebijakan dari orang yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yang dipercayai, yang ditunjuk dari masyarakat itu sendiri guna pemimpin dalam saat ini, pemerintah dan lain sebagainya. Mereka ini sebagai aktor-aktor di mana yang dipercaya untuk bisa memenuhi segala kebutuhan individu yang tadi. Jadi maksudnya saya itu hal ini ketika pemimpin atau orang yang kita percaya tadi itu masih lalai atau belum sadar sepenuhnya terhadap apa yang harus dia lakukan, dia ini siapa dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah melenceng terlalu jauh. Hal ini yang sering terjadi terutama di negara Indonesia khususnya. Kita itu sebenarnya terbelenggu dengan persoalan yang namanya ekonomi. Kalau ada beberapa pengalaman yang saya jumpai itu, ada orang mengatakan bahwasanya manusia itu terkadang terbelenggu dengan syariat atau ajaran-ajaran agama. Sebenarnya mereka keliru di situ. Yang membelenggu seseorang itu bukan syariat atau agama, tapi bagaimana situasi yang tengah terjadi di ruang lingkup itu. Apalagi di negara Indonesia, ataupun bukan hanya di Indonesia tapi seluruh belahan dunia itu, kita pasti mengetahui bahwasanya pengaruh-pengaruh ideologi yang di luar konteks keagamaan itu, yakni kapitalis saat ini, mereka itu berbuat semaunya mereka. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya perlakuan-perlakuan mereka itu tidak ada yang mampu membatasi. Mereka tidak peduli dengan kerusakan yang mereka lakukan. Tidak. Nah, hal yang kita butuhkan di sini cuma satu. Bagaimana seorang muslim, entah itu muslim atau muslimah, yakni orang yang beragama Islam, mampu menegakkan syariat-syariat sesuai dengan aturan-aturan yang berasal langsung bersumber dari Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi saat ini sebenarnya kalau kita mau berbicara situasi ekonomi di satu daerah, sudah pasti akan terjadi dengan sangat pedih persoalan ekonomi itu. Sehingga kita akan temukan banyak pengangguran, banyak penindasan dan lain sebagainya. Yang miskin semakin ditindas, yang kaya semakin kaya. Itulah sistem yang diterapkan oleh para kaum-kaum kapitalis. Itu sebenarnya merupakan suatu tantangan yang terbesar yang harus umat Islam peka di wilayah itu. Nah, saat ini saya pikir budaya-budaya, kultur, agama, nilai-nilai ketuhanan itu sudah dibelakangi.
mereka lebih mengutamakan kepentingan sesuai dengan situasi yang mereka alami sekarang ini. Kira-kira begitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu harapan Kakanda terhadap kita semua untuk lebih giat perdalaman materi pokok HMI. Oke, ini pertanyaan yang paling menarik di antara semua pertanyaan sebelum-sebelumnya sebenarnya. Tantangan kita terkhususnya bukan di kader-kader HMI saja ya, tapi bagaimana kita berbicara saat ini di wilayah, bagaimana sih respon atau tanggapan atau apa sih yang harus kita lakukan selaku warga negara Indonesia, apalagi terutama kita sebagai kaum muslimin dan muslimah. Hal yang harus kita lakukan ke depan adalah, harapan saya ini lebih cenderung ke harapan saya, kita jangan sampai terbawa oleh sesuatu yang dimana tidak lagi mementingkan kepentingan atau kebutuhan diri kita dan diri orang lain. Dalam artian bahwasanya jangan sampai kita terhanyut dengan situasi-situasi yang dimana sudah melanggar daripada norma-norma atau aturan yang ada di situ. Sehingga harapan saya untuk kedepannya ini, sebagai kader HMI, karena saya juga berangkat dari kader HMI itu sendiri yang membesarkan saya sampai saya bisa berada di sini bersama ibu moderator yang sangat luar biasa. Nah, kader HMI saat ini, harapan saya jangan sampai hanya berpacu kepada persoalan-persoalan internal saja. Tapi bagaimana kader HMI harus mampu mendobrak pintu yang keras. Dalam artian dia harus memahami wilayah di luar, apa yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang dialami oleh orang banyak. Itu adalah salah satu peran kader HMI, di mana kesenjangan-kesenjangan itu mereka mampu untuk menyelesaikan. Itu masalah-masalah yang dimana sangat melatar belakangi kehidupan orang banyak. Apalagi HMI saya pikir merupakan organisasi yang tertua dan dikenal sebagai organisasi yang menciptakan, yang melahirkan kader-kader sangat militan saat ini. Nah, kira-kira itu harapan saya saja ke depan ini. Hal yang paling penting adalah apapun yang kader-kader HMI lakukan untuk umat dan bangsa, jangan lupa untuk ikhlas dengan apa yang kita sudah lakukan, dan berdoalah, saling mendoakan agar ridho dan syafaatnya kita bisa dapatkan sampai di yaumil akhir nanti. Mungkin itu saja moderator dari saya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kanda. Walaupun kita tidak membahas secara rinci materi NDP 5 dan 6 pada hari ini karena keterbatasan waktu, namun setidaknya Kanda sudah memberikan gambaran agar kawan-kawan semuanya bisa lebih lagi untuk memperdalami materi NDP 5 dan 6. Terima kasih kepada Kanda dan kawan-kawan yang mendengar podcast ini. Semoga kita bertemu di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.